sekitar 30 orangan yang tiba-tiba menghilang gitu soalnya. Ngajak foto sih nggak apa-apa, tapi seenggaknya izin lah gitu. Sampai tahu alamat rumah saya di mana, SMA saya di mana. Udah pisah-pisah, yang penting tetap satu merangkul. Iya. Jangan terharu. Jangan nangis pula, Bang. Halo Tri People, welcome to Biru Bincang Seru bareng aku TJ Mitra. Nah, gimana nih kabarnya Tri People semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Di episode kali ini, Biru Bincang Seru kita kedatangan teman-teman dari Amin Anime Minang. Nah, buat Tri People di rumah yang suka dengan anime, mungkin boleh terus nih pantengin kita di Biru Bincang Seru. Nah, untuk itu langsung aja nih kita kenalan sama teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang dari Amin. Halo Kak, Bang, gimana nih kabarnya? Baik Kak. Wow, alhamdulillah baik ya. Nah, mungkin mulai langsung kenalan nih kita dengan abang dan juga kakak-kakak, nama dan juga kesibukan serta latar belakangnya. Mungkin mulai nih dari kakak yang cantik baju merah. Halo, perkenalkan nama aku Mars. Oke, kesibukannya apa nih Kak? Untuk kesibukan sih sekarang kayak apa ya, masih kayak pendaftaran kuliah kali ya Kak. Oke, berarti baru kelar SMA nih? Iya, baru keluar SMA. Untuk kesibukannya Kak? Untuk kesibukan aku sih buat sekarang nggak ada sih Kak. Oke, berarti sambil nunggu daftar kuliah, sibuknya aktivitas di Amin ya? Iya. Ya, oke, next nih ada kakak yang berbaju hitam dan berambut biru. Iya. Perkenalkan nama saya Luzalhan. Saya saat ini sedang sibuk kegiatan kampus yaitu matrikulasi. Saya berada di jurusan animasi soalnya Kak. Oke, berarti kuliah di mana Kak? Di Universitas Negeri Padang. Universitas Negeri Padang. Wow. Lanjut nih sama guest kita yang paling ganteng di episode kali ini. Halo Bang. Ya, halo Kak. Iya, mungkin boleh perkenalan dulu Bang sama third people kita. Oke, semuanya perkenalin Three People dan sobat penonton Biru. Perkenalin, nama aku Farhan Abdiansyah. Aku saat ini menjabat sebagai owner dan sekaligus ketua dari komunitas Anime Minang. Untuk kesibukan aku saat ini, aku bekerja di Kepolisian Daerah Sumatera Barat di Biro SDM Polda Sumbar. Wah, berarti abangnya seorang abdi negara nih ya. Siap Kak. Wow. Oke, berarti sebenarnya nih anime Minang nih apa nih Bang? Boleh bantu dijelasin sedikit tentang anime Minang itu apa? Terus kapan didirikannya? Oke, sebelumnya aku mau kenalin anime Minang itu berasal dari Sumatera Barat ya, komunitas yang berada di Sumatera Barat dan itu berfokusnya itu di Kota Padang. Walaupun sebenarnya aku dulu latar belakang aku bikin itu waktu masih SMP, yang sekarang aku udah tamat ya, udah kerja juga, umur udah 22 tahun. Waktu itu aku masih bikin pas kelas 3 SMP, waktu setelah tamat UN di tahun 2016. Oh, 2016, berarti sudah cukup lama ya komunitas anime Minang ini? Iya, bener Kak. Oke. Gimana nih Bang awal mula ide dari pendirian komunitas anime Minang sendiri? Gimana? Karena memang hobi, gimana nih? Boleh dijelasin nih sama three people di rumah? Sebelumnya untuk ide dan latar belakang aku membuat komunitas itu karena ini ya, waktu itu tahun 2016 itu sangat marak-marak banget nih Kak, kayak komunitas, circle atau perkumpulan-perkumpulan wibu gitu lah, bisa disebut wibu kan karena pecinta Jepangan gitu, otaku lah gitu. Tapi aku lihat waktu itu mungkin karena keterbatasan media atau informasi, jadi aku tuh kayak berasumsi nggak ada gitu, yang kok nggak ada komunitas anime gitu di Sumatera Barat gitu. Dan pada saat itulah aku bikin gitu, aku kumpulin anak-anak yang mungkin dari grup Facebook yang grup anime Facebook atau mungkin grup anime di Line gitu kan. Aku bikin, aku rekrut gitu, aku bikin deh circle. Awalnya sih circle gitu kan, cuma kegiatannya nggak cuma kumpul-kumpul di event atau mungkin kegiatan bulanan, cuma kayak gitu doang kan Kak. Tapi baru di tahun 2022 itu di bulan Agustus aku udah mulai niatin kayak udah
di Padang, kebetulan udah di Padang kan. Sebelumnya aku di Payakumbuh, aku niatin nih, ya udah aku coba seriusin aja nih circle yang udah ada, mana tahu bisa dikembangkan jadi lebih baik atau mungkin lebih besar gitu kan. Soalnya masih adalah ketertarikan buat memfasilitasi anak-anak, teman-teman yang suka anime di Sumatera Barat gitu Kak. Berarti sudah cukup lama nih ya Bang Farhan untuk anime Minangnya. Benar Ya benar, sudah Kak. jalan 8 tahun. Alhamdulillah, Oke. 8 tahun. Berarti Bang Farhan founder dari awalnya, memang founder. Iya benar. Kalau Saya boleh sendiri. tahu, oh berarti sendiri aja nih Bang founder. Sendiri aja dulu Kak, tapi kalau dibilang sendiri enggak juga, soalnya ada beberapa orang yang udah 8 tahun sama aku, itu ada kayak, jadi kalau di Amin itu disebut namanya sesepuh atau leluhur gitu. Oke, sesepuh atau leluhur. Wow. Nah kalau boleh tahu nih, kakak-kakak yang cantik ini dari kapan nih join sama Amin? Bebas kakak? Kalau buat aku sendiri dulu itu aku sempat masuk Amin sejak SMP. Nah waktu itu aku sempat keluar karena kan Aminnya kan sempat mati hidup tuh. Nah waktu Aminnya lagi mati itu tuh aku sempat keluar Kak. Oke. Terus waktu aku udah masuk SMA, Bang Farhan ngajak lagi mau masuk Amin lagi nggak? Di situ aku join lagi. Join lagi. Iya. Berarti sudah cukup lama juga ya? Iya udah cukup lama juga Kak. Dari tahun berapa tuh kak ikut Aminnya? Masuk Amin itu aku sekitar tahun 2018 kayaknya Kak. Oke, berarti cukup lama ya. Wow, mantap. Nah kalau Kak Luzer sendiri? Kalau aku termasuk baru ya, belum setahun lebih lah. Belum Itu setahun lebih. awalnya dulu ketika November kalau nggak salah. Di sekolahku kan ada pentas seni atau SMA kan. Jadi adik kelasku itu cosplay. Jadi aku kenalan kan. Terus dia bertanya, "Kak, udah ada komun belum?" "Belum, girl." Habis itu dia ajak kan, kebetulan aku ketua divisi cosplay dari komun ini, mau ikut nggak Kak? Ya sejak saat itu saya join ke Amin. Oke, join ke Amin ya. Nah, Bang Farhan sebagai founder, kalau boleh tahu berapa sih anggota sampai sekarang dari teman-teman Amin? Untuk anggota sekarang itu terhitung tanggal sekarang ya Kak ya, hari ini itu sampai saat ini 136 orang yang ada di komunitas anime Minang. Wow, banyak ya, 136 Siap. orang. Nah, kalau boleh tahu tuh Bang, memang sekota Padang anime ini atau memang satu Sumatera Barat? Pusatnya sih Padang ya Kak, tapi member kami juga terbagi-bagi ke ada beberapa kota di Sumatera Barat, kayak contohnya di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, sama di Solo. Wow. Dan juga ini kan Amin udah lama ya Kak ya. Selama 8 tahun itu juga ada yang udah merantau, kayak mungkin ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, ke Jogja, udah mungkin itu untuk kuliah atau untuk kerja. Itulah kira-kira Kak. Oh, berarti memang Amin ini nggak cuma untuk di Padang sendiri, tapi juga keluar kota nih sampai member-membernya ya, bahkan bener keluar banget, Kak. provinsi. Oh, mantep banget. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, ini kan komunitas untuk teman-teman yang suka anime. Tapi ini kenapa nih ada di komunitas namanya kan Amin ya, anime Minang? Kenapa nih harus ada nama Minangnya? Mungkin boleh dijelasin nih Bang, apa sih filosofi dibalik nama komunitas anime Minang? Nah, aku mau jelasin nih Kak untuk filosofi dari nama anime Minang sendiri. Waktu itu kan masih kecil ya, jadi kayak lebih sering kepengaruh sama orang gitu kan. Tapi aku juga mikirin juga setelah dapat nama anime Minang itu. Jadi kan dulu kalau untuk pembuatan nama dari suatu komunitas atau grup gitu, biasanya orang menggunakan kata awalan anime diikutin sama tempatnya. Contoh kayak anime Indo, anime Jabodetabek, kayak gitu kan. Jadi aku sebagai orang yang tinggal sudah dari lahir di ranah Minang gitu kan, dan juga udah lama gimana ya, kayak orang Minang lah, bapak Minang, ibu Minang, ya udah pengennya yang ada di Sumatera Barat ini kita kasih lah namanya anime Minang gitu, karena berada di ranah Minang. Wow, oke. Berarti karena memang domisili secara geografisnya teman-teman anime ini ada di Minang ya? Iya benar. Tapi aku juga nggak menutup
menutup akses buat orang lain di daerah lain buat masuk anime Minang, karena di anime Minang itu yang penting kamu berasal dari Sumatera Barat atau memiliki darah Minang. Atau mungkin kamu orang luar tapi kamu tinggal di Sumatera Barat, itu juga bisa. Itu aja sih, itu syaratnya udah dari awal aku bentuk sih. Berarti memang open access sama semua teman-teman dari manapun daerahnya, asalkan ada walaupun keturunan Minang. Walaupun nggak keturunan Minang pun tapi di stay di Minang boleh kan? Boleh banget Kak. Boleh banget tuh. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, komunitas ini kan bergerak di anime nih. Mungkin boleh ada beberapa divisi aja nih yang ada di komunitas Amin atau Anime Minang. Untuk divisi Kak ya. Divisi di Anime Minang itu sekarang kita punya 5 divisi ya Nuzul ya? Iya. Punya 5 divisi. Itu ada divisi cosplay yang bisa dilihat kan ini anggotanya. Untuk divisi cosplay sendiri ketuanya lagi berhalangan hadir karena ada keperluan. Dan untuk ada lagi itu divisi musik, ada divisi publikasi dan dokumentasi, ada juga divisi art, dan juga ada divisi dance. Seiyu dan dubbing juga ada. Iya juga. Kami juga punya divisi seiyu dan dubbing. 6 berarti ya. Iya. Wow, ada 6 divisi nih Three People di Anime Minang. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Amar dan Kak Luzal, itu divisi apa ya? Kalau buat aku sendiri itu aku masuk 2 divisi ya Kak. Yang pertama itu cosplay, terus yang kedua juga aku baru-baru ini masuk divisi musik. Oke, divisi musik dan juga cosplay. Nah, kenapa nih Kak kakak milih divisi musik dan juga cosplay? Kalau divisi musik sih awalnya emang karena aku tertarik sama musik, terus aku juga pengen belajar kan Kak sama musik. Terus kalau cosplay itu karena aku tuh pengen buat apa sih namanya itu Kak, lupa aku. Ekspresi diri. Iya. Oke. Pelepasan diri. Wow. Kalau untuk Aluzal sendiri? Kalau aku 4 mungkin. Ini 4. divisi cosplay seperti yang terlihat. Terus divisi art atau seni, divisi musik, dan divisi dance. Dance juga. Wow, memang berarti mungkin boleh multi divisi ya Bang Farhan? Bisa multi divisi kalau bisa membagi waktunya untuk melakukan kegiatan-kegiatan divisi, karena kegiatan divisi masing-masing itu punya kegiatan jadwal yang padat Kak, dan itu tuh tiap divisi itu pasti akan berpengaruh ke event ataupun kegiatan-kegiatan yang menunjang pekerjaan di Anime Minang. Contohnya kayak misalnya kita ngadain pameran atau event, kita bisa kayak divisi cosplay contohnya Kak. Pas divisi cosplay itu bergeraknya itu pas saat di event. Jadi kalau misalnya ada event di event Bunkasai atau semacam event-event dari komunitas gitu kan, itu kita bisa menaungi orang-orang yang ada di Anime Minang, di anggota-anggotanya yang pengen cosplay dan ingin tertarik belajar cosplay, itu kita bisa menyediakan wadah bagi mereka. Contoh kayak bisa tanya sekedar gimana sih cara make up karakter gini supaya benar gitu. Gimana sih cara rental tempat rental buat ininya, gimana sih cara kostumnya. Gimana sih cara membuat kostumnya, beli di mana sih. Nah, itu nanti kita bisa mewadahi mereka-mereka itu yang punya ketertarikan dan minat terhadap cosplay gitu Kak. Oke. Nah, kalau untuk kakak sendiri kenapa nih milih keempat divisi tadi? Kalau cosplay karena itu hobi saya. Saya menyukai cosplay, dan juga kalau di divisi cosplay saya ini tertarik untuk membantu para cosplayer yang baru tuh, karena berdasarkan pengalaman saya yang nggak enak kan awal-awal gitu, nggak tahu ini itu gimana. Jadi saya adik-adik yang mau cosplay atau kakak-kakak yang baru cosplay biasanya saya bantu. Terus kalau divisi art ya itu juga hobi saya. Saya suka menggambar, dan kebetulan saya ingin bikin project juga bersama Amin. Misalnya ada bikin produk atau gimana di bawah nama Amin. Kalau divisi musik ya saya juga hobi saya bernyanyi, dan saya juga tertarik untuk belajar drum. Kalau dance ini sebenarnya saya nggak terlalu fokus ke dance, akan tetapi saya mau nge-improve cosplay saya nih. Misal saya ada kan cosplay itu ada lomba seperti cosplay solo, coswalk, cosplay group, kabaret dan sebagainya kan. Itu juga membutuhkan beberapa skill seperti bela diri atau dance dan sebagainya. Oke, karena memang hobinya banyak hobi, dan di Amin nih memfasilitasi banget ya Kak. Kebetulan dianya multi talent gitu. Multi talent juga ya Bang. Dan ketemu juga komunitas yang memang bisa memadai semua kemampuan dari Kak Luzal. Benar. Alhamdulillah. Sejak di Amin semua yang saya tidak bisa lakukan beberapa tahun sebelumnya,
alhamdulillah terwujud. Alhamdulillah terwujud. Wow. Hidup Amin. Hidup. Oke, nah ini Bang, karena memang sudah 8 tahun berjalan dari komunitas Amin Anime Minang sendiri. Kalau boleh tahu nih Bang, gimana sih cara tetap konsisten dengan berdirinya Amin ini? Pasti kan nggak hanya hal-hal bahagia dan suka aja yang dalam perjalanan Amin, pasti ada juga duka. Gimana nih Bang perjalanannya? Waduh, kalau dibicarain perjalanan sih bakal panjang sih Kak, nggak cukup kayaknya buat di podcast ini disampaikan. Tapi jadi mungkin aku kasih poin-poin di mana aku ada jatuhnya, ada bangkitnya lagi. Itu kayak awalnya sih 2016 ya. Iya. Itu kan lagi baru-barunya banget, lagi menggebu-gebu lah jiwa kita gitu kan, buat ketemu ini, ketemu itu, saling kamu ini, kamu suka ini. Nah, jadi kayak saling interaksi, mencari orang yang sama lah minatnya. Terutama di tahun 2016 itu aku ngelihat di Sumatera Barat itu, apalagi terutama di kota Payakumbuh ya, itu kayak gak ada banget sih orang-orangnya gitu. Dan kalaupun ada itu kayak saling kayak bersembunyi gitu. Dan takut atau mungkin malu sama hobi yang dia lakukan. Beda nih sama aku Kak, kalau aku orangnya frontal aja, kalau dalam berhobi, dalam kesukaan ya, kalau memang suka ini aku liatin gitu, kalau aku suka ini. Jadi di tahun 2016 sampai 2019 ya, 2019 itu aku udah SMA tuh, udah kelas 12. Pas kelas 12 itu kan udah banyak juga ya seangkatan sama aku. Jadi anak Amin itu kalau waktu dulu itu antara tua banget, tapi kalau muda banget nih. Jadi kami itu besarnya itu sama Amin gitu, sama Amin. Baik aku dari yang seangkatan sama aku yang 2019 ya, itu kayak dari kami itu ada sekitar 30 orangan yang tiba-tiba menghilang gitu. Soalnya ada yang pergi kuliah ke Jawa, ada yang tiba-tiba udah nggak minat lagi sama hal itu. Tau lah kan orang nggak terlalu ini juga kan, ada suka tiba-tiba nggak suka gitu kan. Ada rasa jenuhnya gitu kan. Tapi entah kenapa aku juga pada saat itu aku ngeramin jenuh, ada jenuhnya. Soalnya kami nggak terlalu open gitu kan, nggak kayak komunitas sekarang yang open member, ada open membernya, ada apanya. Kami kalau dalam sistem perekrutan dulu itu kayak kamu suka ini nggak? Yaudah gabung sama aku gitu. Nggak ada kayak menyebarkan di media-media gitu. Kami punya circle, gabung dong gitu. Jadi lebih ke lisan gitu, lebih kami nyampeinnya. Lebih ke lisan, lebih ke teman-teman mungkin ya, lebih ke sosial. Benar, kenalan. Jadi kami tuh sistemnya tuh kayak ini kenal ini kenal ini. Jadi bisa lah meminimalisir kayak masalah-masalah yang terjadi itu bisa diminimalisir karena kita sudah saling dekat gitu kan ya. Nah pada saat 2019 aku kebetulan itu udah keterima juga tuh SBM. SBM aku diketerima di UNRI, di Universitas Riau. Jadi aku merantau lagi kan ke Riau kan Kak. 2019 waktu itu sampai 2020 cuma 2 semester. Datang corona, aku ngajuin pindah ke UNAN, transfer. Jadi aku semester 3-4 itu aku di UNAN, di hukum. Tapi karena kita waktu itu lagi COVID, lagi corona, dan keterbatasan interaksi sosial yang ketemu ngadain gathering bulanan yang biasanya ada, itu Amin jadi mati. Amin jadi vakum vakum, jadi vakum. Apalagi terutama event-event itu yang adanya online gitu, secara online, secara daring gitu kan. Jadi sulit juga buat ngadain kegiatan gitu. Jadi pada saat 2022 itu aku bukain lagi. Soalnya waktu itu tahun 2000 ada lagi nih Kak, tambahan dikit. Di tahun 2021 aku nyoba nih masuk polisi. Nah ternyata keterima tuh aku 2021 aku 5 bulan lagi tuh di pendidikan. Jadi matilah Amin ini, nggak ada orang yang ngurusin gitu kan, karena yang ngurusin itu udah banyak yang ini juga kan, udah yang di Jawa, dan yang tua itu udah pada kayak yang ngajin skripsi, nyusun gitu, lagi sibuk sama dunianya juga gitu kan. Jadi aku nggak maksain juga kalau misalnya aku balik, ya udah nanti kita urus lagi bareng-bareng gitu. Dan ternyata alhamdulillah sesepuh dan leluhur itu masih ada yang stay di Amin walaupun mereka udah di Jawa, walaupun mereka udah ada yang keluar di luar negeri juga gitu kan. Tapi masih tetap gitu kan, pengen Amin ini tetap ada lah intinya. Karena
keluarga mereka buat balik dari kesana pas di Sumatera Barat itu ya Amin gitu. Jadi Amin ini bukan sekedar komunitas bagi mereka tapi juga keluarga lah bagi mereka. Juga semua. rumah tempat pulang ya Bang. Buat tempat pulang. Oke. Mbak. Berarti cukup banyak nih ya rintangan dari 8 tahun berdirinya Amin ya, Siap. sempat vakum juga karena memang ada kendala-kendala seperti COVID mungkin ya Bang. COVID, bener. Berarti aktif kembali mulai 2022. 2022 Kak, di bulan Agustus. Bulan Agustus. Nah, ngomong-ngomong nih tadi kita Abang dari yang disampaikan sama Bang Farhan kalau misalnya untuk opreknya nih memang nggak ada atau memang gimana nih Bang? Memang sengaja ditutup, memang sengaja sistemnya teman ke teman atau gimana? Kalau untuk open recruitment admin sekarang kan berbeda tuh sistemnya sama yang dulu. Sekarang kan udah disebarin baik itu di media sosial yang kayak IG Anime Minang gitu, ada pemberitahuan open recruitment lagi. Kalau sekarang sih saya lagi nutup nutup untuk open recruitment. Tetapi jika ada kembali, kita bakal umumin lagi di akun Instagram Anime Minang. Itu bisa nanti dipantau. Mungkin kalau ada pengumuman terbaru bisa dilihat. Makanya jangan lupa nih follow akun IG Anime Minang. Oke, nih buat trade people di rumah yang pengen gabung ke komunitas Anime Minang, langsung aja ya Bang pantengin Instagramnya di @animeminang. Siap. Oke, mungkin sekarang lagi tutup dan mungkin ada nih Bang di akhir tahun atau kapan nih? Mungkin boleh di-spill buat trade people di rumah yang pengen join buat bisa mempersiapkan dirinya. Oke, siap. Kalau untuk open recruitment mungkin akhir tahun atau mungkin pertengahan tahun ini kan udah masuk pertengahan tahun nih. Di antara Agustus atau September. Atau mungkin bisa lebih lama, tergantung saya berbicara dengan para sepuhnya bagaimana gitu. Karena ini pengambilan keputusan di Amin itu nggak cuma saya gitu kan, saya juga harus mendengarkan dari anggota-anggota saya dan gitu. juga sesepuh-sesepuh Iya. ya Bang. Nah untuk syaratnya nih Bang untuk join ke komunitas Anime Minang gimana nih? Baik, kalau untuk syaratnya sih nggak banyak sih ya Kak ya. Intinya kami yang pertama udah dari dulu kan syarat yang kami berlakukan itu kalian harus berdomisili di Sumatera Barat walaupun kalian bukan orang Minang. Tapi jika kalian orang Minang itu jika kalian orang Minang tapi berada di luar daerah, di luar Sumatera Barat, itu juga bisa bergabung di Anime Minang. Begitu Kak. Oke, itu untuk syarat secara domisili. Mungkin ada syarat khusus lain Bang, harus bisa cosplay atau harus bisa salah satu kemampuan dari mungkin art, musik atau dance atau gimana? Oke, kalau untuk syarat begitu sih aku nggak terlalu nuntut dari anggota-anggota baru kan Kak. Soalnya aku pengen dari dulu itu Anime Minang ini sebagai sarana bersosial, membangun relasi dengan orang-orang yang punya ketertarikan hal yang sama yaitu anime gitu kan. Dan ketika kamu ada di Sumbar, mau itu kamu kuliah ke sini, kerja di sini, pindah dari daerah lain ke Sumatera Barat, itu bisa gabung Anime Minang asalkan kamu suka sama anime dan juga kamu punya ketertarikan dalam Jepangan. Dan juga kalau kamu pengen kayak punya temen yang sehobi di sini, yang dulunya kamu punya temennya di sana tapi pengen di sini juga bisa juga gitu. Bisa join ke komunitas Anime Minang ya Bang. Intinya punya ini aja sih, niat punya aja, ketertarikan ya. Nanti masalah apanya mungkin bisa diobrolin di belakang nanti ya. Benar Kak, benar. Sama-sama belajar di komunitas Anime Minang. Siap, Oke. Nah ini nih kan udah ngomong nih tentang Aminnya sendiri. Nah kita sekarang ngomongin kegiatan atau event nih Bang. Mungkin ada nih event-event yang bakal diadain sama teman-teman dari komunitas Anime Minang. Oke, baik ya Kak. Untuk event ya, untuk acara Jepangan atau event Jepangan yang ada di Sumatera Barat, itu Anime Minang bakal keep up terus. Mau itu acaranya dari event organizer atau dari institusi, itu kami bakal kami usahain kami yang menjadi media partner dari kegiatan tersebut. Contoh yang paling dekat itu sekarang itu ada event Orange yang dikelola oleh komunitas Japan Matsuri Sumatera Barat. Nah, di sana itu letaknya di Transmart Padang, Trans Studio Mini Padang, yaitu tanggal 19 sampai 20 Agustus 2023. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa cek di IG Japan Matsuri Sumatera Barat. Oke, berarti besok ada di tanggal 19 sampai 20 Agustus 2023 Kak. Oke, di Trans Studio Mini Padang. Transmart Padang. Oke. Iya, Kak. Kalau boleh tahu itu tuh event ini kayak gimana tuh ya Bang?
Kalau eventnya itu ada lombanya, ada kegiatan-kegiatan kayak di Jepangan, contohnya kayak sing song atau mungkin kayak penampilan kabaret atau mungkin penampilan cosplay, coswalk atau mungkin gambar gitu. Oke. Anime. Berarti cukup banyak ya untuk kegiatan-kegiatannya. Iya. Nah kalau boleh tahu itu tuh free entry atau gimana bang? Nah, untuk entry-nya sendiri itu ada harga tiket masuknya ya. Itu yang harus dibayarkan sebesar, kalau nggak salah itu harganya sekarang lagi promo ya. Lagi pre-sale. Lagi pre-sale. Sampai tanggal 13 Agustus. Iya, 13 Agustus 2023 sebesar 50.000 ya. Sekarang kalau sedang harga pre-sale 40.000. 40.000. Regular. Oke, regular. Jadi ini three people yang pengen datang ke event dari teman-teman anime Minang boleh nih pre-sale, beli tiket pre-sale-nya di mana nih Kak? Di IG Japan Matsuri. Oke, di IG @Japan Matsuri Sumatera Barat. Oke, nah ngomong-ngomong berarti dari komunitas anime Minang ini tidak menutup kemungkinan untuk join nih ya, atau benar. berkolaborasi sama komunitas-komunitas serupa. Sangat perlu itu Kak. Kalau aku jelasin ya Kak ya, pertama aku dari 2016 itu udah jalin relasi sama teman-teman yang di luar anime Minang gitu. Walaupun mereka itu dari komunitas lain atau belum punya komunitas, itu aku harus jaga hubungan baik lah sama mereka. Apalagi sekarang itu aku anime Minang itu menjalin kerjasama sama beberapa komunitas yang ada di Sumatera Barat. Contohnya itu ada nama aliansi ya, aliansi Wibu, aliansi Wibu Padang yang disebut AWP, di mana di sana terdiri dari beberapa komunitas yang ada di Sumatera Barat, komunitas di Jepangan. Contohnya ada komunitas Taiho, komunitas Kaizen, PEJ, PJC dan juga anime Minang. Kami berlima di sana sekarang Kak. Oh, Miryoku juga. Berarti memang cukup membuka diri ya bang untuk berbagai event. Sangat Kak, itu sangat perlu Kak. Soalnya kalau kita nggak cuma di cuma kegiatan wibu-wibu gini ya, tapi di kehidupan ya harus bersosial sih Kak. Relasi itu penting guys. Relasi itu penting ya tuh three people. Benar. Mempermudah hidup. Iya, mempermudah hidup ya Kak. Nah ini nih struggle yang biasanya dihadapi sama teman-teman dari komunitas anime Minang apa nih? Pasti ada nih struggle-nya. Tentu ada Kak. Apalagi untuk kakak-kakak nih yang cantik-cantik ini, mungkin boleh kita tanya nih sama Kak Mak. Buat aku sendiri, waktu itu aku juga pernah di-stalking sama orang. Nah di situ kayak dia kayak mau ngedeketin gitu lah Kak. Jadi teman-teman kalau ke event itu jangan pernah bawa perasaan. Oke. Dan juga jangan pergi ke event sendiri, terutama cewek. Bukannya gimana, bukan nakut-nakutin buat bukan menyebar rasa ketakutan, tapi untuk situasi saat ini ya agak rada-rada sih. Jadi apalagi makanya di sini komunitas anime Minang itu kalian diwadahi, kalian dibantu di sini. Kalian kalau pergi ke event itu jadi nggak sendiri gitu kan. Ada tempat naungan kalian di mana pada saat event. Jadi kalian nggak hilang arah lah pada saat event. Betul. Dimana itu nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang punya itikat jahat terhadap kita itu bisa diminimalisir dengan adanya komunitas anime Minang ini. Iya betul. Berarti ini memang di komunitas anime Minang ini jadi tempat perlindungan juga ya. Iya bisa juga. Rangkulan juga. Berarti kalau dari Kak Mark sendiri struggle-nya jangan terlalu bawa perasaan nih ketika event. Ada struggle lain nggak Kak? Struggle lain apa ya? Ada deh Kak. Nah waktu itu kan waktu di event Orange kemarin, nah di situ kan kayak ada cowok-cowok tuh. Aku kan kayak suka risih kalau misalnya dia rangkul-rangkul orang. Nah kalau kayak ngajak foto sih nggak apa-apa, tapi seenggaknya izin lah gitu Kak. Nah jadi ini orangnya kayak main langsung rangkul aja gitu Kak. Oke, berarti kayak gitulah ya. Iya. Nah kalau untuk Kak Luzal, ada nggak sih struggle-nya atau happy terus nih? Ya kurang lebih sama seperti Kak Mars ya Kak. Itu saya juga pernah di stalking orang 3 kali. Orang yang berbeda. Iya, itu karena sampai tahu alamat rumah saya di mana, SMA saya di mana. Ya untung waktu itu saya langsung lapor kan. Karena saya bawa saya dari komunitas anime Minang. Habis itu saya juga ada kenalan relasi gitu kan dari komunitas ini. Akhirnya ya surut
terselesaikan dengan baik. Tapi ada nggak ancaman apa selama ikut di sini, atau memang cuma di stalking aja paling itunya? Yang paling risih bagi saya stalking terus ya. Nomor saya kadang kan WA itu privasi ya, kadang di spam gitu mungkin. Iya, benar. Dek, boleh kenalan nggak? Apa kalau chat ada yang marah nggak? Oke. Itulah. Seperti itulah ya mungkin struggle-nya ya. Nah kalau untuk Bang Farhan sendiri gimana nih? Ada nggak sih struggle-nya? Kalau dari aku sih mungkin agak berbeda ya dari teman-teman yang cosplay. Kalau aku lebih ke bagaimana membangun anime Minang sih Kak. Contohnya kayak pembinaan terhadap anggota gitu. Dan bagaimana anggota itu punya minat yang nggak hilang lah gitu. Tiba-tiba kan baru masuk nih. Harusnya kan kayak baru masuk itu harus punya semangat lah intinya. Tapi kita ngelihatnya baru sekedar perkenalan, sekali chat, 2 kali chat, habis itu ngilang kayak gitu. Itu kadang struggle yang kami hadapi, tapi kami coba buat bikin situasinya senyaman mungkin untuk para member yang ada di komunitas anime Minang. Dan terutama untuk para ini ya yang baru gitu. Mungkin pesan saya sih lebih cepat beradaptasi gitu kan. Soalnya ini loh caranya kita bersosial, cara kita berkomunitas gitu. Nggak bisa sih kita kayak gabung komunitas habis itu pengennya sih kan ngakunya pas ditanyain kamu alasan masuk komunitas apa, pengennya berkenalan Kak, tapi akhirnya malah diem gitu, malah jadi insider di grup, di komunitas. Pernah nimbrung. Dan juga ya aku punya struggle juga sih untuk mengawasi anak-anak aku, baik itu dari ancaman kayak dari luar maupun dari dalam yang ada. Mungkin kayak ya pastilah nggak semua orang sama lah kepalanya di komunitas gitu kan. 136 nggak mungkin lah kita bisa mengkoordinasikan supaya ini sama semua gitu kan. Tapi jadi kita butuh ngarahin lagi anggota kita, kamu harus gini, kamu di sini tuh harus kayak gini loh gitu. Dan juga untuk memberi rasa aman itu lagi yang aku bilang gitu Kak. Walaupun nggak setiap event itu ada kejadian buruk di sana, tetapi tidak menutup kemungkinan ada bibit-bibit yang muncul gitu jika kondisinya itu berkembang dan akan menjadi ancaman gitu. Jadi di Anime Minang kita usahain kita tanggulangi itu. Jadi kita bikin acara event kita aman lagi dari pelaku-pelaku oknum-oknum yang bersangkutan yang dapat membuat rusak citra dari event-event yang ada di Sumatera Barat. Berarti cukup struggle cukup secara apa ya Bang, lebih luas karena memang Abang sebagai founder dari komunitas anime. Iya, benar Kak. Nah nih, pertanyaan kita selanjutnya, apa sih hal yang paling berkesan selama berkegiatan di komunitas anime Minang? Mungkin boleh dari Kak Luzal dulu. Kalau dari saya ya, ini kan sebenarnya waktu event saya kan susah dapat izin dari orang tua. Kayak event pun palingan cuma 1 jam 2 jam gitu kan. Setelah saya saya masuk ke komunitas, saya kenalkan kan Bang Farhan, teman-teman saya yang lain. Orang tua saya mulai percaya dan boleh saya pergi, misalnya ada gathering, acara event, boleh asalkan dan gitulah. Nah kalau berkesan bagi saya itu setiap event kan Amin buka stand gitu kan. Nah, ada yang jualan tuh. Nah, yang jualan itu kadang kami sedang buka kuliner rencana nih untuk event selanjutnya. Kalau teman-teman trade people kalau ke event boleh cari standnya Amin. Kami biasanya itu jualan minuman, makanan. Iya. Manggaleh. Tentu saja. UGM Usaha Galeh Manggaleh Anime Minang dengan moto kapan lagi melihat anime melayani kalian. Iya. Menarik banget. Nah kalau untuk Kak Mars nih, buat aku sendiri pengalaman paling berkesan di Anime Minang itu buat saya sendiri kan Kak, aku itu dulu susah buat buat ngobrol, apalagi buat temenan itu. Nah tapi di Anime Minang itu aku kayak dirangkul sama teman-teman. Di situ aku kayak menembai kata Bang Farhan tadi kan, di Anime Minang itu buat jadi keluarga lah gitu. Berarti memang dari sebelumnya
cukup introvert, tapi di teman-teman dari Anime Minang membawa lebih supaya lebih berbaur ya. Iya kak. Jadi di Anime Minang itu kayak kita dirangkul, terus jadi keluarga lah gitu kak. Jadi lebih percaya diri kita. Iya, jadi percaya diri. Nah kalau untuk Bang Farhan sendiri sebagai founder dari komunitas Anime Minang, gimana nih hal yang paling berkesan? Oke, mungkin untuk hal yang paling berkesan selama ini ada banyak kalau untuk berkesannya, tapi untuk yang paling berkesan sih mungkin diundang di talk show ini ya, karena aku nganggep kayak gimana sih kok bisa gitu, kok nggak kebayang aja gitu tiba-tiba bisa ada yang ngajak ngobrol gitu, padahal kan kayak rasanya masih kemarin gitu kan, komunitas nih kayak nggak ada arah gitu kan, sekedar ngumpul-ngumpul, tapi tiba-tiba diajak talk show gitu kan, diajak ngobrol sama Talk gitu, sama Treat di biru gitu, bincang seru. Oke, berarti inilah hal yang paling berkesan karena memang mungkin biasanya kegiatannya cukup biasa sama teman-teman anime nih. Iya kak, tiba-tiba udah pengen ada yang ngajak kerja sama aja gitu, kayak udah seneng banget gitu. Aku tuh orangnya kayak ada yang ngajak kerja sama, karena selama ini aku tuh kayak susah gitu loh, mau gimana harus ya sembunyi terus gitu kan. Akhirnya kita kebuka komunitas, akhirnya banyak tuh berarti jalan buat lebih mengembangkan lah gitu kan. Siap. Oke. Nah, ini next ada nggak sih dari komunitas Anime Minang yang memang pengen berkolaborasi dengan seseorang atau sebuah komunitas tapi belum kesampaian sampai sekarang? Kalau untuk kolaborasi mungkin kolaborasi udah ada ya. Atau media partner mungkin Bang? Oh, media partner ya bisa sih. Kalau kami kan sebagai media partner ya kak. Tapi kalau untuk pengennya sih tampil kayak mungkin ini terlalu tinggi, tapi ya mungkin di TV nasional atau mungkin diundang ke acara-acara kayak yang ini sama artis-artis gitu. Oke, mungkin lebih ke penampilan bandnya mungkin di tempat yang lebih bagus, lebih luas gitu. lagi lebih luas ya cakupannya. Benar banget kak. Oke. Nah, apakah ada nih untuk rencana mengembangkan komunitas ini ke bidang lainnya nih Bang? Karena memang tadi kan ada 6 divisi nih, mungkin ada divisi yang pengen ditambah lagi atau gimana? Untuk pengembangan sih mungkin pasti bakal ada. Tetapi saat ini aku pengennya fokusin memperdayakan divisi-divisi yang ada dulu kak. Contoh kayak mungkin bagi yang ada minat buat mengembangkan usaha mungkin bisa jadi kan, jadi nggak ini kan hobi ini bukan cuma sekedar nggak pengen aku jadiin kayak sekedar seneng-seneng doang gitu. Iya jadi cuan bisa gitu kan, soalnya hobi ini memerlukan biaya juga kan. Nggak mungkin kan kita terus-terusan sama emak bapak kita minta gitu, apalagi terutama yang ini masih sekolah semua dan yang mahasiswa masih juga kuliah gitu kan, masih mengharapkan duit orang. Jadi kita mesaranai besok rencananya mungkin di bidang usaha atau mungkin sekedar jualan, bisa kayak tadi kan kita bikin stand di suatu event itu, nanti kita jualan, mau jual apa aja bebas, yang penting jualan, yang penting ada barang yang mau dijual, ada yang beli, ada pasarnya, itu kita buka nanti. Produk amin. Begitu kak. Oke. Nah nih Bang Kak, untuk pertanyaan kita yang terakhir sebelum kita say goodbye nih sama Three People di rumah, aku mau nanya nih, apa sih harapan ke depan dari abang-abang dan kakak-kakak untuk Amin ke depannya? Mungkin dari siapa dulu ya? Silakan. Dari saya lagi, oke. Harapan dari saya ya semoga Amin semakin berkembang dan semakin baik, semakin meluas lah gitu kak. Amin. Tetap terjaga hubungan kekeluargaannya, tidak diputus ya. Meskipun kita udah jauh-jauh gitu kan kak, udah pisah-pisah, yang penting tetap satu merangkul. Abang jangan terharu. Jangan nangis pula Bang. Bisa banget. Tetap berkembang lah. Amin. Untuk semakin baik, semakin besar. Karena saya suka Amin. Amin. Nah buat Kak Mas nih, harapan kedepannya buat teman-teman Amin dan juga untuk Amin sendiri. Harapan aku buat Amin ya kak, ya semoga kita tetap bareng-bareng lah, gak bakalan pecah gitu kan. Buat kedepannya pun juga emang lebih baik lah. Lebih baik. Amin. Jaya. Katanya tahu slogan kita. Emang itu ya slogan.
Nah, kalau Bang Farhan sendiri nih apa nih harapan kedepannya buat Amin? Harapan saya untuk Anime Minang ke depan ya kira-kira sama lah sama yang dikatain Luzal sama Mars ya. Kita tetap bareng lah. Saya di sini udah 8 tahun masih bisa menjaga silaturahmi sama orang-orang yang bahkan udah jarang ketemu, bahkan udah gak ketemu lagi sama batang hidungnya di mana udah jauh di lautan yang sana gitu kan. Mungkin di negara yang lain nggak tahu entah berantah gitu. Tapi masih komunikasikan sama mereka dan kita tetap bareng-bareng. Walaupun bahkan kita di Sumatera Barat nih seharusnya bisa lah, lebih bisa lah daripada saya yang dulu udah sama mereka yang jauh gitu. Oke, Gitu. berarti harapannya tetap menjalin komunikasi, tetap Ada lah, amin. Ada tempat pulang. ada tempat pulang. Wow, nggak kerasa nih Bang dan kakak-kakak semua kita udah menemani nih treat people di rumah di bincang seru bincang di treat media. Nah kita pamit undur diri. Terima kasih buat Kak Mars, Kak Luzal dan juga Bang Iya, Farhan dan juga teman-teman Amin yang sudah datang nih ke Biru Bincang Seru. Iya. Siap. Terima kasih ya Kak. Dan Siap, juga Kak. nih jangan lupa Sama-sama, untuk Kak. treat people buat datang dan juga pantengin nih Instagram dari Amin dan juga datang ke eventnya ya Bang. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa follow, jangan lupa datang ke event. Walaupun kami cuma media partner, tapi tetap datang ke eventnya yaitu Orange di Trans Studio Mini Padang. Iya, oke aku ucapin terima kasih kepada teman-teman dari Amin sudah mau berbagi kisah-kisahnya di Biru di Bincang Seru. Siap. Untuk itu kita pamit yuk. Siap, sama treat people di rumah. Treat people terima kasih sudah mantengin kita. Kami pamit undur diri. Aku TJ Mitra. Aku Farhan. Aku Luzal. Aku Mars. Sampai jumpa. Bye bye.